Christian Prince menganggap Bapak Dr. Quraish Shihab berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, host dari Alwan TV. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, video ini adalah video kelima yang mengulas bentuk kebohongan dari Christian Prince. Ada yang menarik juga bahwa Christian Prince tak hanya membenci seluruh apa yang ada di dalam umat Islam, bahkan juga beliau membenci salah seorang tokoh Indonesia yang saya tidak tahu bagaimana dia bisa mengenalnya dan menganggap beliau berbahaya. Siapa dia? Tidak lain adalah Bapak Dr. Quraish Shihab. Ini sangat mengecewakan karena yang kita tahu Bapak Dr. Quraish Shihab sangat amat mencoba untuk membela kaum-kaum minoritas. Tapi ya itu fakta, ya kita tidak bisa mengelak dari kebencian-kebencian Christian Prince yang sekarang ada di dalam dada-dada teman-teman kita yang fans dengan Christian Prince. That both of them are preaching the same thing, but one of them is trying to deceive us, hiding the truth, and he speak peaceful stuff about Islam. So let us go and see this guy, Mr. Shoaib. Mr. Shihab or Shoaib or whatever you call him, supposedly he is a person who don't teach violence. But don't you think this is more dangerous than the one who teach violence? And I will explain to you why. Tapi ya mau bagaimana ya, kita sebagai umat Islam cukup bersabar saja dan kita akan coba membantah setiap kebencian dan tuduhan yang tidak berdasar itu. Dan sekarang kita akan masuk ke sebuah tuduhan yang lain yang dikemukakan oleh Christian Prince. Saya persilakan Anda menontonnya terlebih dahulu, lalu kemudian simak bagaimana respon dari saya. Tolong tonton ini sampai habis, jangan di skip, agar pemahaman Anda tentang masalah ini jadi komprehensif dan akhirnya paham, sehingga bagi yang muslim kalian bisa sampaikan itu kepada saudara-saudara kalian apabila kalian mendengar syubhat yang seperti ini. Selamat menyaksikan. Be online next. I am always online. I am online more than Allah. Allah himself, he never been online. Jibreel never been online. Muhammad, he never saw anyone. There's no witnesses for anything. My friend, can you tell me? You so much money. You are not working. You are a Muslim, my friend. Don't talk about money. Don't talk about money. Your prophet, he said that don't speak to me unless you pay me first. Is that correct? What? Your prophet in the Quran, he made verses for him saying, don't ever spoke to me in a private unless you pay me first. I don't charge people to talk to me. Did you pay me to call me? No. Okay, so why you are accusing me I'm making money? It's your prophet who make money. Listen. Here we go. This is the Quran. This is the Quran. What kind of a prophet? You are the one who spoke about money. What kind of a prophet? He says, I'm not going to talk to you unless you pay me first. Chapter 58. Abdul, chapter 58, verse number 12. What kind of a prophet says, if you want to speak to me in a private consultation, you have to pay me first? It is all about Iman. What So Iman? you- What, about Iman? Iman mean Iman. The word Iman means faith. Why I need to pay Muhammad in order to consult with him? Explain to me. No, it is to test the faith whether a Muslim after reading this kind of My words friend, gives what faith or have to not. do with money? What See, faith have to do with money? Why I need to pay the prophet? Why I need to pay the prophet for speaking to him? What faith had to do with money? Explain to me. Oh, who you believe when you consult the messenger in private, send something in a charity before your private consultation. Did you send me anything to private consultation with me? No. Did I charge you? No. So you're a prophet. You're a prophet is making money from he's making a business. Baik, sekarang kita tanggapi ya pernyataan dari Christian Prince tadi. Christian Prince membangun narasi bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW menjadikan agama ini itu sebagai bisnis. Jadi Rasulullah SAW memberikan peraturan kalau dengan ayat ini bahwa
setiap orang yang datang berkonsultasi dengan Nabi itu harus membayar Nabi sejumlah uang. Tentu saja kita tidak akan percaya hal itu, tapi mari kita lihat dulu di ayat yang dibawakan oleh Christian Prince. Dalam ayat itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Kita baca artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah dalam kurung kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini sebenarnya kalau kita baca ayat ini dengan terjemahannya itu menjadi jelas ya, bahwasanya sedekah yang dimaksud itu bukan untuk Nabi Muhammad SAW, tetapi untuk orang miskin. Ya cuman saya tidak tahu apakah Christian Prince tidak mengerti tentang arti sedekah atau seperti apa ya. Nah, padahal di ayat yang lain itu diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya ya sedekah itu untuk orang fakir miskin ya. Di sini dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 271 ya, in tubdu shadaqat fa ni'amma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makna sedekah yang dimaksud itu sudah sangat jelas, bahwasanya sedekah itu adalah memberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang yang miskin. Bahkan kata-kata fakir itu sendiri berasal dari bahasa Arab ya. Atau mungkin kita harus melihat tafsir ya, seperti yang biasa Christian Prince lakukan. Di sini saya buka sebuah tafsir di sini. Tafsir itu banyak sekali. Kalian bisa lihat tafsir-tafsir yang lain. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya bahwa ayat ini turun ya. Ya. Ini ya, idza najaitum ar-rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah ya, kalau kamu ingin melakukan pembicaraan khusus dengan Nabi, maka hendaknya kalian membayar sedekah. Nah, di sini diterangkan di dalam tafsir, nuzilat hadhil ayah fi ahlil muyassara minhum man kanu yakthiruna al-munaja ma'a Rasulullah SAW. Nah, jadi diterangkan bahwasanya ayat ini ditujukan buat mereka itu yang berkelapangan di dalam harta, ya, berkelapangan di dalam harta. Kenapa ditujukan kepada mereka? Karena mereka itu, ya, di sini diterangkan kanu yakthiruna al-munaja ma'a Rasulullah SAW dunal fuqara. Ya, mereka ini orang-orang yang punya banyak harta ini, orang-orang yang berada ini dalam kaum muslimin, mereka ini sering berkumpul-kumpul, sering berdiskusi, berdialog, konsultasi dengan Nabi Muhammad SAW dunal fuqara, ya, dunal fuqara, selain dari orang-orang fakir. Orang-orang miskin tidak punya mereka tidak punya waktu mungkin untuk bersama Nabi SAW karena mereka harus bekerja. Ya, sehingga waktu bagi orang-orang yang kaya ini itu terlalu banyak bersama Nabi. Maka firman Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka ini agar mereka sebelum datang berkonsultasi begitu kepada Nabi, maka mereka hendaknya bersedekah kepada orang-orang miskin tersebut atau orang-orang fakir tersebut. Ya, dan yang terakhir, dan saya ingin membuat jawaban ini ringkas saja karena menurut saya ini sangat remeh-temeh sebenarnya, tidak perlu ditanggapi pun tidak mengapa, karena umat Islam juga sudah pada tahu mungkin ya, bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu tidak menerima sedekah, dan haram bagi Rasulullah SAW berikut keluarganya itu untuk menerima sedekah, ya.
Nah, di sini ada sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, di mana hadis ini bisa menjelaskan ya bagaimana kondisi di zaman Rasulullah SAW. Akhadha Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma tamrah min tamr. Ya. Jadi anak dari Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan. Jadi berarti ini adalah cucu Nabi SAW. Hasan bin Ali, ada cucunya Nabi SAW. Tamra min tamras sadaqah. Lihat ya, ini kata-katanya sedekah. Jadi sedekah itu ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang tidak wajib. Sedekah yang wajib itu kayak zakat ya, itu wajib. Yang tidak wajib ya yang lain-lain, infak ya, istilahnya bisa dikenal dengan infak. Nah, di sini Hasan atau cucu daripada Rasulullah SAW itu memungut sebutir kurma ya, zakat ya. Faja'alaha fihi di sini ya. Lalu dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Nabi SAW berkata ya, faqala Nabi SAW keh ya, itu bahasa Arabnya keh, maksudnya muntahkan ya. Irmi biha, muntahkan ya. Kata Nabi, muntahkan. Ama alimta ana la na'kulus sadaqah ya. Tidakkah engkau mengetahui bahwa kita tidak boleh memakan harta zakat atau sedekah ya, di sini sedekah harta zakat. Jadi ama alimta anna ali Muhammadin la ya'kuluna sadaqah, dalam riwayat Bukhari yang lain itu ada lafaz yang datang yaitu tidakkah engkau mengetahui ya, ama alimta anna ala Muhammad, bahwa sesungguhnya Muhammad dan keluarganya tidak boleh memakan harta zakat, atau di sini la ya'kuluna as-sadaqah ya, as-sadaqah. Lihat kalimat ini ya, as-sadaqah. Nah, sehingga apalagi alasan yang Christian Prince bisa pakai untuk menuduh Nabi SAW mengambil uang daripada sahabat yang mau berkonsultasi dengannya. Ini adalah tuduhan yang selalu saja. Dan semakin kita kaji sebenarnya, ini saya khawatir ya, begitu banyak nanti orang Kristen, begitu dia mengetahui fakta bahwasanya Christian Prince ini berbohong, jangan-jangan malah timbul simpati nanti kepada Islam. Jadi bumerang ya. Baiknya janganlah ya, jangan menggunakan cara-cara yang seperti ini. Kita bisa debat dengan cara yang santun, dengan saling mengemukakan pendapat yang ada sesuai yang kita yakini. Dan itu akan lebih membangun nuansa keberagaman kita. Karena berbeda-beda kita pun kita tetap sama ya. Kita satu bangsa, satu kemanusiaan, itu yang harus dikedepankan. Demikian mungkin penjabaran dari saya, teman-teman sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, menjadikan kita pribadi yang lebih baik di keesokan hari, sehingga kita selalu baik dengan semua orang, dengan siapa saja. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.